tadi untuk sharing sedikit ya, kenapa topiknya hari ini mengenai LinkedIn gitu. Jadi di sini LinkedIn ini sebenarnya lumayan penting ya, apalagi untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan gitu. Karena kita kan sebagai kandidat mau memaksimalkan kesempatan ya untuk mendapatkan pekerjaan ataupun menemukan karirnya gitu. Jadi di sini di LinkedIn kita nggak hanya untuk mencari pekerjaan, tapi biar kita juga bisa dicari nih sama perusahaan-perusahaan gitu. Nah, nanti detailnya akan ada di materi ya. Oke. Paling itu sih Bu Ratna. Ini lanjut ke materi kah? Silahkan Bu Reka, jika ada materi presentasi silahkan di-share. Oke, baik. Ini berarti aku langsung share ya. Sebentar. Oke, apakah aman? Teman-teman bisa lihat semua? Aman-aman. Baik. Oke, kalau gitu kita mulai ya pembahasan hari ini dengan topik how to create a professional LinkedIn profile. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke materi, aku mau menginformasikan dulu ke teman-teman, memperkenalkan Nusa Talent gitu ya. Ini mungkin suatu informasi yang teman-teman bisa manfaatkan juga. Gitu. Jadi Nusa Talent mungkin seperti Job Hunt dan job platform lainnya, kita suatu job platform yang basisnya adalah aplikasi ya, teman-teman bisa cek di App Store ataupun Play Store. Di sini teman-teman bisa mencari pekerjaan sesuai dengan minat teman-teman juga gitu. Nah, jadi kita tersedia dari full time job ataupun dari intern atau part time itu juga ada. Jadi silahkan dicek, mudah-mudahan ada yang cocok. Nah, selain itu, selain untuk mencari pekerjaan-pekerjaan ya di aplikasi Nusatel ini, di aplikasi yang sama itu ada yang namanya side jobs nih teman-teman. Nah, mungkin bisa sambil nunggu pekerjaannya diproses gitu ya, lamarannya diproses sama perusahaannya, bisa juga ngerjain misi-misi yang ada di side jobs. Nah, jadi di side jobs ini akan ada banyak misi variatif gitu ya. Misalnya teman-teman disuruh akuisisi user ataupun mungkin disuruh isi survei atau job questionnaire, mungkin juga suruh ikut webinar ataupun ngepost apa. Jadi jenis-jenis pekerjaan yang bisa teman-teman kerjain di kapanpun dan dimanapun. Tuh, dan kalau misalnya misinya udah selesai, lumayan lah bisa dapat nih komisi dan ya mungkin lah bisa buat jajan cantik ataupun misalnya buat traktir gebetan dan lain-lain ya. Jadi silahkan dicek, siapa tahu ada yang cocok juga misi-misinya. Oke. Nah, sekarang Nusa Talent nih, kita sebenarnya anak perusahaan dari Salim Group, teman-teman. Mungkin yang belum tahu nih Salim Group tuh apa ya. Ini salah satu produknya, anak perusahaannya pasti ada nih di rumah teman-teman kayak Indomie ya, produk-produk Indofood. Nah, itu uh, salah satu anak perusahaan Salim Group juga gitu. Begitupun Nusa Talent. Nah, sampai hari ini pengguna aplikasi Nusa Talent sampai 1 juta user. Kita rekanan dengan lebih dari 1.000 perusahaan dan juga rekanan dengan institusi pendidikan yaitu perguruan tinggi dan juga SMK. Jadi UNER salah satu rekanan kami ya dan juga SMK-SMK yang kita baru rintis juga di tahun ini. Itu kita rekanan dengan tujuan memang untuk membantu teman-teman jadi mempersiapkan masuk ke dunia kerja gitu. Oke, nah ini beberapa latar belakang dari Nusa Talent. Jadi memang kita tuh mau menghubungkan, menjembatani antara job seeker dengan perusahaan dan juga institusi pendidikan. Gitu. Jadi di sini harapannya memang bisa membantu institusi pendidikan, teman-teman sebagai job seeker, dan juga perusahaan yang sedang mencari kandidat-kandidat supaya bisa bekerja di perusahaannya. Nah, dan juga kita sebagai job platform yang sebenarnya fokus kepada teman-teman yang fresh graduate ya. Mungkin teman-teman yang sebenarnya belum punya pengalaman kerja, yang mungkin kelihatannya karena nggak punya pengalaman kerja, jadi agak susah nih bersaing dengan mereka yang punya pengalaman kerja. Nah, makanya kita menggandeng rekanan perusahaan-perusahaan yang uh, mereka tuh nggak butuh nih pengalaman kerja. Mereka terbuka kesempatan untuk fresh graduate gitu ya. Jadi kesempatan teman-teman bisa lebih besar untuk diterima. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang kami bantu ya, mungkin sekarang juga masih ada buka lowongan pekerjaannya di Nusa Talent.
Bisa dicek aja, dan ini juga beberapa rekanan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Baik, mungkin itu aja yang bisa aku share nih soal Nusa Talent. Nah, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman, tadi mungkin udah dikenal juga sama Bu Ratna, namaku Emanuela Reika. Nah, tapi teman-teman di sini boleh kok panggil aku Kak Rei atau Kak Reika ya, panggil Kak aja ya, jangan Ibu, jangan Tante, karena usia kita nggak beda terlalu jauh, jadi biar akrab Kakak aja ya. Oke, nah baik, nah kita akan mulai masuk nih ke materinya. Tapi sebelum kita ngomongin LinkedIn ya dan segala detail yang soal LinkedIn, kita ngomongin dulu yuk soal diri sendiri. Ya, makanya di sini di gambar ini fokus tengahnya adalah me atau saya. Ya, nah dari sini aku tuh pengen ngajak teman-teman untuk mikirin dulu nih individual secara individu ya. Apa sih value, apa sih need, apa sih plan dari saya? Oke, nah ini akan penting nantinya. Kita masuk dulu ke value, teman-teman. Nah, jadi apa sih value-nya teman-teman? Nah, value ini biasanya yang bisa membedakan nih diri teman-teman sama temennya ya, sama orang lain. Nah, apa aja? Yang pertama, value itu terdiri dari skill, experience, sama accomplishment. Ya, jadi di sini teman-teman ngajak untuk teman-teman ngelis dulu ya, boleh diketik, boleh ditulis tangan ataupun dibayang-bayangin aja di kepala. Teman-teman punya skill atau keahlian atau kemampuan apa aja sih? Boleh dari soft skill sampai hard skill. Misalnya, teman-teman, ya aku punya skill komunikasi, aku bisa digital marketing, aku bisa content writing, dan lain-lainnya. Nah, skill yang mungkin bahkan nggak ada hubungannya sama jurusan yang teman-teman ambil. Ya, Kak, aku bisa desain, Kak, aku bisa fotografi, dan lain-lain. Itu juga skill. Jadi silahkan ditulis aja. Ya. Nah, yang kedua ada experience, berarti pengalaman nih. Teman-teman pasti punya banyak banget pengalaman kan. Nah, pengalamannya tuh pengalaman apa aja? Contohnya, pengalaman ikut kepanitiaan, ikut organisasi, pengalaman ikut volunteer, ikut misalnya apa lagi? Pokoknya kegiatan-kegiatan baik itu yang di dalam kampus ataupun di luar juga boleh gitu ya. Jadi inilah pengalaman-pengalaman teman-teman yang teman-teman list. Nah, berikutnya itu ada accomplishment atau achievement ya, atau dengan kata lain juga pencapaiannya apa. Ya gampangnya bisa kita ikut lomba nih, ikut lomba terus berhasil nih juara satu atau juara favorit. Nah itu kan pencapaiannya ya. Nah tapi nggak semata-mata pencapaian itu selalu kalau kita ikut lomba. Nah accomplishment juga boleh kalau misalnya teman-teman ikut contoh tadi kepanitiaan. Nah, setelah ikut kepanitiaan, apa sih yang teman-teman capai dari situ? Misalnya, teman-teman ikut berpartisipasi menjadi panitia acaranya, gitu ya. Wah, acaranya sukses besar, hasilnya ini. Nah, itu adalah hasil kerja keras teman-teman juga. Makanya itu juga boleh di list yang menjadi accomplishment atau achievement-nya teman-teman. Oke. Nah, jadi inilah hal-hal yang menjadikan value teman-teman. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahamin karena ini penting banget, nanti akan sangat nyambung kita ngomongin ke LinkedIn. Nah, sekarang pembahasan yang kedua, yaitu soal need, ya, kebutuhan. Semua orang pasti deh ada kebutuhannya masing-masing. Gitu. Nah, kebutuhan di sini bisa mungkin secara finansial gitu ya. Mungkin teman-teman butuh gaji, pasti semua orang pengennya kerja ya pasti digaji. Dan apakah gajinya itu bisa memenuhi kebutuhan teman-teman sehari-hari? Nah, makanya sini sebenarnya pentingnya adalah mengetahui apakah pendapatannya teman-teman ini cukup gitu. Apakah pendapatan lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, makanya wise-nya kita tahu dulu pengeluaran kita sebulan tuh berapa sih, supaya nanti kita pas terima gaji juga, pas terima dari perusahaan, nah itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Tuh. Nah, terus yang berikutnya ada recognition ya. Jadi di sini maksudnya kita kerja keras, kita pasti pengen supaya diakui ya, dilihat kerja keras kita, usaha-usaha kita sama mungkin atasannya, mungkin sama rekanannya gitu ya. Nah, itu. Jadi mungkin ada kebutuhan akan itu. Nah, di sini yang terakhir insurance ataupun sebenarnya lebih ke rasa aman ya, teman-teman. Misalnya ada teman-teman lebih butuh, kalau uang sih nggak terlalu butuh Kak, gitu kan. Aku butuhnya pokoknya cari kerjaan yang
misalnya dapat asuransi kesehatan, mungkin dapat rumah dinas, yang mobil dinas dan lain-lainnya, boleh aja gitu. Makanya sebenarnya di sini untuk tahu dulu sih kalian teman-teman sebenarnya apa gitu. Apakah dengan teman-teman bekerja itu semua bisa terpenuhi? Oke. Nah, kita next lagi ke plan, ke poin yang ketiga yaitu plan. Nah, plan. Nah, ini sebenarnya mudah-mudahan setelah webinar hari ini teman-teman bisa dapat bayangan mau rencananya next-nya gimana, kemana, ngapain. Jadi, yang teman-teman nih yang baru lulus, terus berencana, akhirnya 1 tahun ke depan dulu mau ngapain dulu, gitu ya. Secara status jadi pemagang, gitu. Nanti 2 tahun lagi mau jadi tetap suatu perusahaan, ataupun 5 tahun lagi buka usaha sendiri, boleh aja, gitu ya. Nah, ataupun planningnya secara finansial, nih teman-teman pengen cari kerjaan yang pendapatannya mungkin pertama UMR dulu deh setahun pertama, nanti di tahun kedua, tahun ketiga yang mudah-mudahan bisa 2 digit, ataupun nanti 5 tahun lagi bisa 3 digit gitu ya, diamin aja teman-teman ya. Nah, terus planning juga bisa juga secara edukasi. Yang penting setelah ini teman-teman yang lulus S1 pengen lanjut lagi nih untuk belajar ke S2 ya, ataupun misalnya mau cari sertifikasi, mau pelajarin itu juga. Nah, jadi silahkan teman-teman rencanakan ya dari masing-masing poin ini gitu. Nah, kenapa plan ini jadi penting gitu ya? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita juga nggak ada bayangan ya kita juga bingung sendiri nih mau kemana. Tapi dengan kita punya plan ini paling nggak nih kita terarah nih maunya jalannya kemana sih gitu. Nggak harus persis-persis banget tapi tahulah intinya mau mulai dari mana dulu. Gitu. Oke. Nah, berikutnya ya. Sekarang kita udah mulai masuk ya teman-teman ngomongin soal LinkedIn. Jadi pertanyaan pertama, kenapa kita ngomongin LinkedIn? Kayaknya ngomongin Instagram lebih seru, Kak. Oke, sekarang kita mau ngomongin yang profesional ya teman-teman. Hal-hal yang bisa ngebantu karir teman-teman. Nah, makanya topik ini LinkedIn karena LinkedIn itu adalah suatu platform yang profesional. Tempat bertemunya job seeker ya, kandidat-kandidat, rekruter, orang-orang yang profesional itu mainnya di LinkedIn. Jadi kalau misalnya teman-teman mau upgrade diri, mau cari pekerjaan, mau menampilkan profil yang profesional, ya di sini tempatnya. Oke. Nah, mungkin nanya dulu nih sebelum teman-teman kita ngomongin LinkedIn lagi ya. Di sini teman-teman pernah belanja online? Apakah teman-teman pernah belanja online? Pernah kali ya, baik itu yang di akun, maksudnya icon yang oranye ataupun icon yang hijau gitu ya. Pasti pernah ya sekali 2 kali minimal pernah belanja online gitu. Nah, ketika teman-teman mau belanja gitu kan, misalnya nih contohnya di layar sini ada Dream Planner, buku agenda hitam gitu ya. Terus ada infonya seperti ini. Nah, sebelum kamu check out nih gitu ya, apa sih yang kamu lihat, apa yang kamu pertimbangkan dulu gitu. Apa sih yang kamu lihat pertama? Boleh mungkin jawab di chat teman-teman. Ketika mau beli nih, apa sih yang dilihat dulu? Oke, dari Wahyu katanya harganya. Oke, ada lagi yang dilihat? Ataupun hal-hal apa aja yang jadi pertimbangan sebelum akhirnya check out? Boleh di chat ya. Oke, ada yang bilang ongkirnya. Ya, apalagi kalau gratis ongkir ya. Oke, kata Nisa, reviewnya. Kata Tina, review dari pembeli. Ya, banyak bilang reviewnya. Kebutuhannya, oke. Dari Karimatul ya, rating, harga, komen Kak, rating. Dari Mumtaz spesifikasi dan judul, diskonnya. Oke. Nah, benar sih, pasti biasanya harga nih kita ngeliatnya, apalagi harga terus dicoret itu kan berapa persen, itu pasti jadi menarik ya teman-teman. Nah, tapi ada spesifikasi lainnya tadi teman-teman sudah sebutkan juga, itu berarti dari kualitasnya. Nah, kualitas seperti mungkin fotonya kita lihat juga gitu ya, tadi detail informasi, tadi ada yang bilang tokonya juga. Terus tadi banyaknya bilang misalnya mungkin followernya, reviewnya ya, rekomendasinya, testimoninya, itu kan biasanya kita pertimbangkan semuanya. Itu sebelum akhirnya kita mungkin masukin ke keranjang gitu ya, ataupun kita check out. Nah,
Sebenarnya kalau kita mau ngomongin LinkedIn, ya mirip-mirip lah ya, bersama. Dimana kalau misalnya kita di tempat belanjanya itu kita ngeliat seperti ini tampilannya gitu kan, kita banding-bandingin produk satu dengan produk lain dengan informasinya. Nah, kalau di LinkedIn itu ya sama, tapi kita yang sebagai kayak istilahnya kayak produknya yang lagi diseleksi sama perusahaan ataupun sama HR ataupun sama recruiter. Kita dibanding-bandingin nih dengan profil yang ada dengan yang lainnya gitu. Nah, makanya tadi yang kita bahas nih kualitasnya ya, spesifikasi dan lain-lainnya, itu juga yang nanti akan dilihat dan akan jadi pertimbangan supaya mereka mau kita atau enggak gitu. Oke, nah makanya kita bahas satu-satu. Tadi pertama biasanya ada ngomong nih, foto gitu ya. Oke, nomor satu, foto. Kalau di LinkedIn ya karena di sini cakupannya juga orang-orang profesional, mereka pengen merekrut kita sebagai bagian profesionalitas perusahaannya. Ya pastinya kita mau pasang foto yang profesional juga ya. Nah, contohnya di sini. Foto yang profesional berarti misalnya dari gayanya, dari pakaiannya, dan dananya yang mencerminkan orang yang profesional, orang yang bisa kerja gitu. Nah, makanya misalnya teman-teman pakai jas itu ya, ataupun dengan gayanya sebenarnya juga nggak harus yang kayak kaku-kaku amat ya, nggak usah pakai pas foto juga nggak masalah sama sekali. Justru sekarang kalau dia di LinkedIn fotonya juga agak-agak casual tapi tetap profesional ya. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, apalagi selain foto. Jangan lupa juga masukin nih yang jadi posisi teman-teman. Kira-kira apa kamu ini pengen dikenal sebagai apa sih? Gitu ya. Entah posisinya, entah branding kamu tuh apa. Makanya di sini kalau aku bilangnya aku mau dikenal sebagai partnership dan external relation manager gitu. Di sini adalah posisi aku. Nah, kalau teman-teman apa? Mungkin saya adalah seorang co-founder Kak gitu dari mungkin produk apa gitu ya, ataupun ke aku sebagai fresh graduate dari lulusan misalnya teknik gitu dan lain-lain boleh. Jadi disinilah yang kamu mentitlekan diri kamu sendiri. Gitu. Oke. Nah, terus nanti di sini di belakang bisa kamu uh, dukung dengan background foto. Jadi masukin aja sesuatu yang ya mendeskripsikan teman-teman lah ya. Tapi background foto ini sebenarnya kalau bisa jangan lebih mencolok daripada foto profesional teman-teman gitu. Jadi ini sebagai support aja, dukungan aja sih. Nah, berikutnya. Ini mungkin ada satu fakta gitu ya, sebenarnya 88% foto ya, kebanyakan tuh kurang profesional, yaitu mereka nggak paham nih, misalnya fotonya tuh harus foto dirinya sendiri, atau fotonya tuh harus yang kelihatannya bisa kerja, bisa dipercaya. Kadang-kadang ada juga yang taruh foto-foto selfie, ataupun misalnya fotonya foto orang jalan-jalan gitu ya, dia lagi belakangnya ada pantainya, ada gunungnya, ada monasnya gitu ya, ataupun fotonya juga foto rame-rame. Nah, ini adalah contoh-contoh foto yang kurang profesional gitu. Jadi sekali lagi mungkin kalau misalnya teman-teman mau lihat apakah ini cukup profesional atau enggak gitu. Nah, pilihlah fotonya dulu nih kira-kira yang mau ditampilkan. Dan di sini aku nemu nih ada di internet juga. Di sini teman-teman tinggal masukin fotonya terus pakai kategori yang bisnis nih. Nah, ini nanti bisa diukur sesuai sama melihatnya tuh mengukur kayak kompetensinya, likable-nya, sama influential-nya dari fotonya teman-teman gitu. Nah, tapi ini bukan langsung dinilai gitu saja, tapi based on voting. Voting dari orang-orang yang menggunakan website yang sama. Nah, ini namanya website itu Photo Filler gitu. Mungkin nanti bisa dicoba gitu ya. Jadi teman-teman di sini masukin fotonya, tulisin misalnya title-nya apa, terus nanti caranya adalah teman-teman voting-voting dulu foto-foto orang gitu. Nanti kalau misalnya karmanya udah high akan most likely teman-teman akan di voting sama banyak orang juga sampai bisa dapat hasil gitu. Nah, ini aku kalau salah waktu itu nunggu seharian gitu ya, aku tinggal beberapa jam, terus hasilnya ya ini ada 33 orang yang voting dan hasilnya seperti ini. Maksudnya dengan teman-teman dapat hasilnya bisa bayangin, oh kayaknya ini udah cukup nih dengan penilaian kayak gini, kayaknya aku pakai foto ini aja gitu. Jadi kita nilai juga ya sesuai sama votingan atau pendapat orang lain juga gitu. Oke, nah sekarang untuk
ngisinya nih di LinkedIn, apa aja sih yang harus diperhatikan gitu ya, karena cukup banyak yang perlu diisi gitu, dan kita harus mikir lumayan kritis di setiap poin-poin yang ada di sini gitu ya. Jadi pertama dulu mungkin tentang about atau about me-nya ya, tentang sayanya. Nah, di sini mungkin teman-teman bingung ya, kira-kira cerita apa ya soal diri saya. Gitu. Karena sebenarnya mungkin banyak nih yang bisa teman-teman ceritain ya. Teman-teman dari lahir sampai sekarang pasti banyak ceritanya, banyak pengalamannya. Nah, tapi jangan teman-teman ceritain semuanya, kebanyakan. Karena di sini poinnya sebenarnya ya udah tulislah efisien mungkin, sesingkat, jelas, padat gitu ya. Makanya contohnya ini aku tulis ada 3 paragraf, itu pun juga nggak panjang-panjang, jadi orang masih mau nih untuk baca. Nah, apa aja sih yang perlu ditulis gitu ya? Kalau teman-teman juga bingung, apa sih highlight hidup saya yang bisa ditulisin? Oke, ini cara penulisannya aku contohnya ya yang aku tulis. Aku mengawali dengan my purpose. Jadi apa sih yang jadi tujuan saya, goal saya tuh mau ngapain? Gitu. Ini bisa dibuka seperti ini. Nah, baru di tengahnya, di mana teman-teman bisa jelasin lebih banyak, itu kita balik lagi ngomongin value-nya teman-teman. Nah, berarti kalau tadi ngomongin value, silakan singgung skill-nya teman-teman, experience-nya teman-teman, ataupun achievement-nya. Gitu. Jadi, coba diseleksi mana sih dari pengalamannya, dari skill-nya, dari pencapaiannya yang kira-kira pengen teman-teman jual gitu. Nah, udah diseleksi, teman-teman ceritain nih di sini. Oke. Nah, kalau misalnya udah kira-kira udah dipilih mana yang paling oke, bisa dijelasin sedikit lebih panjang gitu ya. Nah, nanti bisa ditutup seperti ini. Kayak contohnya di sini tulis apa sih yang menjadi kepercayaan atau keyakinanku gitu ya. Pengennya perannya tuh apa sih di masyarakat ataupun di perusahaan ataupun di pekerjaan. Bisa juga tambahin moto juga nggak masalah gitu. Jadi nge-wrap up untuk ngomongin tentang sayanya ini tuh jadi tutup dengan uh, kepercayaan ataupun yang menjadi motivasi teman-teman gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ngomongin untuk ngisi yang background. Nah, background itu juga ada beberapa ya. Ada latar belakang pendidikan, latar belakang atau pengalaman kerja, dan macam-macam. Nah, di sini contohnya dulu adalah cara nulis working experience-nya dulu. Oke, teman-teman yang pernah punya pengalaman kerja sudah bagus ya. Nah, cara penulisannya gimana? Oke, pertama, yuk tulis dulu nih job desk-nya ya. Selain teman-teman tulis kayak posisi, nanti tanggalnya, durasi kerjanya, tulis juga job description-nya. Selama teman-teman kerja di situ, apa aja sih yang menjadi tanggung jawabnya teman-teman? Makanya ada kata-kata I was responsible untuk apa ya. Job desk-nya ngapain aja? Ini penulisan boleh kayak aku di sini buat paragraf-paragraf atau mau dibuat poin-poin juga nggak masalah. Pokoknya tulis apa yang menjadi job desk-nya ataupun apa yang menjadi tanggung jawab teman-teman gitu. Oke. Nah, nanti kalau udah, sebenarnya berikut ini adalah yang jadi highlight-nya ataupun yang jadi dari jual yang paling besar. Apa itu? Quantify your contribution. Karena ketika teman-teman bekerja, pasti kan menghasilkan sesuatu gitu ya. Ada kontribusinya teman-teman untuk perusahaan tersebut. Nah, ataupun ada pencapaian. Silakan ditulis seperti ini. Kontribusinya apa aja? Misalnya, oh waktu itu saya sebagai sales misalnya. Ketika saya bergabung, salesnya meningkat nih 10% gitu. Itu kan uh, sesuatu fakta yang teman-teman bisa bawa di sini. Dan di sini ada kata-kata quantify, teman-teman. Kalau kita ngomongin quantify, quantity, berarti ada angkanya. Karena kayak kalau dengan angka kan lebih ke fakta-fakta ya. Gitu. Misalnya, oh ya berhasil. Contoh di sini bisa agreement, bisa partnership dan capai 100 MOU gitu. Jadi ada angka-angkanya teman-teman bisa sebutkan di sini. Kalaupun nggak ada ya udah jelaskan secara kualitatif juga nggak apa-apa. Apa aja sih program-program yang berhasil dijalanin, kamu ngapain aja dan lain-lainnya, silakan ditulis. Tuh. Oke. Nah, berikutnya ini teman-teman juga bisa masukin
penjelasan mengenai perusahaan itu sendiri. Ya kadang-kadang kita kerja di perusahaan yang mungkin orang lain nggak pernah dengar. Kita kayak apa sih Nusa Talent ini gitu ya? Ini bergerak di bidang apa? Dia ngapain gitu dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa ngebantu juga pembaca gitu ya untuk mengetahui kita tuh bekerja di perusahaan apa. Makanya kita nulis nih short background dari perusahaannya. Nah, bisa nanti didukung juga dengan melampirkan link, mungkin bisa link perusahaannya ataupun link kegiatan kamu, ataupun juga ada foto-foto gitu yang mau kamu lampirkan juga silahkan. Ini additional aja ya. Tuh. Nah, nextnya lagi ya, kita masih ngomongin soal background, tapi ngomongin education. Nah, education di sini mirip-mirip penulisannya kayak tadi gitu ya. Tapi di sini teman-teman bisa tambahin nih ketika misalnya kuliah nih, apa sih kegiatannya ataupun organisasi apa yang teman-teman pernah bergabung dan lain-lainnya itu bisa disebutin. Nah, tapi jangan berarti situ juga. Selama kamu kuliah, sekali lagi pencapaiannya apa aja sih? Apa yang kamu pernah ikut apa aja? Pernah bergabung di mana, aktif di apa gitu ya, pencapaian apa, silakan dituliskan. Ini juga pasti nanti akan jadi nilai tambah, value tambahnya teman-teman. Akan lihat, oh ternyata nggak cuma kuliah aja nih, tapi ada berapa hal kegiatan yang pernah dilakukan, pencapaiannya, aktif di mananya akan terlihat gitu. Oke. Nah, nextnya lagi ya, kita next. Sekarang kita ngomongin skill. Nah, di sini tadi kan di awal teman-teman mungkin udah ngelis ya skillnya, skill apa aja yang teman-teman punya. Nah, di sini tinggal di type aja, cari skillnya, tinggal dimasuk-masukin skillnya apa aja. Nah, enaknya kalau di LinkedIn ini teman-teman tuh bisa endorse. Gitu. Nah, maksudnya endorse itu bukan endorse uang atau gimana ya, tapi dengan kita di endorse sama teman kita, itu tuh seperti orang lain tuh mengakui skill yang kita miliki. Tuh, misalnya aku bilang sih aku punya skill komunikasi, aku punya skill event planning, punya skill project planning gitu. Nah, ketika orang lain misalnya orang lain itu maksudnya temannya kita ya ataupun orang-orang yang kita pernah bekerja sama buka profil kita, nah mereka tuh bisa ngeklik untuk endorse skillnya kita. Nah, nanti akan muncul, nah, oh ini di endorse by siapa gitu misalnya. Nah, itu nanti akan terlihat nih, oh ada 4 orang nih yang endorse Reka Communication. Jadi ada 4 orang lainnya mengakui mereka bisa komunikasi kok, kayak gitu contohnya. Nah, makanya ini juga bisa kayak dikerjakan bareng-bareng juga sama teman-teman kalian. Mungkin kalian bisa saling endorse ya, supaya tampilan di LinkedIn juga lebih oke. Kalian gak hanya satu pihak mengakui saya bisa skill ini, tapi bisa juga ya saling support gitu. Oh iya temanku emang bisa kok dan lain-lainnya gitu. Oke. Nah, berikutnya lagi soal accomplishment. Nah, ini ada kategorinya sendiri dan rinciannya di sini banyak. Nah, tapi yang aku sarankan untuk teman-teman yang fresh graduate nih untuk isi, yaitu honors and awards, languages, sama organizations ya. Karena biasanya ini yang dilihat nih sama recruiter ataupun sama HR gitu ya. Kalian punya penghargaan apa atau bisa bahasa apa, pernah ikut organisasi apa, silakan diisi. Nah, ini salah satu contoh penulisan juga untuk honors and awards ya. Nih, misalnya teman-teman pernah dapat penghargaan. Contohnya di sini kalau aku nulisnya ketika aku dapat beasiswa. Nah, dengan teman-teman masukin aja ya, oh dapat beasiswa itu sebenarnya kan udah wow ya, udah bagus gitu kan. Nah, tapi kita bisa buatnya lebih bagus lagi, lebih menarik lagi gitu. Dengan apa? Nah, contohnya di sini kita jelasin uh, dengan kata-kata ya, pemilihan katanya juga penting. Misalnya di sini uh, saya tulis I was selected ya. Jadi di sini aku menggambarkan seolah-olah kayak saya tuh terpilih. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin waktu itu dapat beasiswa juga, saya tuh terpilih gitu mendapatkan dari 1.000 pelamar. Berarti kan itu kan luar biasa gitu ya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa ceritain gitu. Nah, nggak sampai situ aja, tapi bisa dibuat lebih wow lagi dengan menceritakan ketika dapat penghargaan itu apa sih yang kamu berikan, kontribusi kamu juga untuk dikembalikan mungkin ke masyarakat, mungkin untuk mereka yang memberikan penghargaannya tuh apa. Nah, makanya di sini ada kata-kata as for the result, hasilnya. Kan saya dapat beasiswa nih, kita aku dapat beasiswa, nah, beasiswa untuk kuliah. Nah, hasilnya apa? Ya, saya kuliah dengan achieve gitu ya,
academic result yang satisfying, gitu. Itu bisa ditulisin juga. Jadi setelah itu apa sih yang kamu kasih kembali ke mereka ataupun ke masyarakat, bisa ditulisin juga, gitu. Jadi kayak combo gitu nilainya ataupun value-nya. Oke. Nah, berikutnya lagi kita masuk ke additional information nih. Jadi di sini ini tuh seperti tadi teman-teman ngisi review ya, ataupun testimoni ketika lagi belanja online. Nah, sama. Di sini di LinkedIn juga bisa teman-teman tulis nih testimoni, rekomendasi teman-temannya gitu ya. Sekali lagi mungkin disarankan teman-teman yang pernah bekerja sama, mungkin di dalam perusahaan sama ataupun proyeknya sama, yang teman-teman tahu nih cara kerja temannya seperti apa. Oke, karena kalau kita lihat di profilnya terus tiba-tiba ada tulisan rekomendasinya kayak gini kan lebih enak. Oh, ternyata ada pihak lain, ada orang lain yang menceritakan soal diri kita. Dan kalau misalnya itu bagus gitu kan, itu kan enak dilihat dan orang lain lebih percaya. Itu jadi suara orang ketiga tuh lebih dipercaya kadang-kadang daripada kita ngomong gue jago loh. Nah, itu kan menurut aku sendiri. Tapi kalau kata orang bilang dia emang jago, kita biasanya lebih dengar itu. Nah, makanya di sini kita pakai pihak orang lain gitu ya untuk menceritakan soal kita. Nah, contohnya ini misalnya aku punya rekan kerja ataupun punya atasan, aku minta ini boleh dong tulis rekomendasi di LinkedIn gitu ya. Nah, ada cara minta rekomendasi yang baik juga gitu. Daripada kita misalnya kan ini bisa diklik nih ask for recommendation, biasanya akan masuk ke notif mereka untuk yuk tulis rekomendasi untuk Reika misalnya kayak gitu. Nah, di sini kita juga bisa buat message gitu ya. Selain kita bilang mohon ya bantuannya untuk tulis rekomendasi. Nah, kita juga bisa nitip kata-kata gitu ya. Kita bisa tulis surat misalnya boleh ya mungkin ceritain aku waktu project apa ataupun boleh nggak disebutin skill-skill ini yang aku punya gitu. Jadi ataupun dibuatin kalimatnya sesuai sama yang kamu mau juga boleh. Jadi nanti orangnya sebelum dia publish rekomendasi di sini bisa edit-edit dulu baru ngepost. Kan akan enak ya kalau misalnya kita minta tolong orang tapi kita udah siapin nih. Jadi orangnya nggak terlalu repot untuk mikirin buat kata-katanya gitu. Akan mempermudah mereka juga dan enak buat teman-teman juga supaya teman-teman juga bisa mengarahkan nih kira-kira tahu nih apa yang perlu mereka tulis soal kalian. Oke, kita next lagi. Nah, ini ada tips juga ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang emang lagi open to work, nyari pekerjaan, itu bisa masuk nih ke bagian intro, looking for a new job. Ketika diklik akan keluar seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa ngeklik, nanti akan ada pilihan teman-teman mau pakai frame-nya yang hashtag open to work atau enggak. Nah, kalau emang lagi nyari kerjaan ya bolehlah pakai frame yang ini gitu ya. Karena ya orang kalau misalnya ngeliat profilnya kalian, oh emang lagi cari kerja, mereka akan lebih senang untuk approach teman-teman karena emang lagi nyari gitu ya, daripada oh emang lagi kerja, lagi sibuk dan lain-lainnya, itu biasanya akan jadi pertimbangan lah. Misalnya oh kayaknya ini perlu di-approach atau enggak ya, kayak gitu. Oke, nah berikutnya juga, kalau di LinkedIn kan juga bisa ngepost ya, kita bisa ngepost kayak kita ngepost di Instagram, kayak kita ngepost di Facebook gitu. Nah, tapi ingat lagi, kita di LinkedIn adalah platform yang profesional. Ini salah satu contoh gitu ya, posan yang tidak profesional dan tidak disarankan. Dia ngepost cupang gitu ya, terus siapa tahu ada yang minat, dia jualan ikan cupangnya. Jadi ini salah platform ya kalau bisa teman-teman mau jualan di sini gitu ya, karena ya bukan inilah yang menjadi target marketnya ya, salah server lah mungkin kalau mau jualan ya tempat lain bukan di LinkedIn. Nah, jadi sarannya, tipsnya adalah mungkin teman-teman bisa nge-share hal-hal yang mungkin ada ilmunya, mungkin suatu informasi yang berguna gitu ya. Misalnya juga dulu ada saatnya ketika aku lagi sering dengar ataupun bantu webinar-webinar gitu, ketika pembicaranya nge-share yang menjadi inspirasi ataupun pelajaran, di sini aku ngerangkum. Nah, ya edit dikit-dikit gitu dengan Canva supaya menarik buat rangkumannya. Nah, di sini orang yang nggak ikut webinarnya tapi bisa baca posan aku juga bisa mendapatkan ilmu itu gitu. Jadi akan lebih apa ya, bermanfaat untuk mereka yang baca juga gitu. Nah, makanya ini mungkin sesuatu yang teman-teman bisa share juga gitu. Mungkin habis ini teman-teman mau nge-share
pengalaman ikut webinarnya Erlangga Career Days juga boleh banget gitu ya. Supaya terlihat nih, oh teman-teman juga aktif di LinkedIn gitu. Oh dan emang berusaha untuk upgrade diri dan lain-lainnya gitu. Akan terlihatlah dengan teman-teman nge-post hal-hal yang seperti ini. Oke, nah ini mungkin ada beberapa tips juga yang menurut aku yang ini lumayan penting. Jadi nanti teman-teman kalau udah buat nih, udah ngisi data dirinya gitu ya. Nah coba teman-teman klik more ya pas buka profilnya, nanti akan ada pilihan kayak gini. Nah pilih yang build a resume. Jadi sebenarnya dari apa yang teman-teman udah isi di LinkedIn itu udah bisa langsung buat resume sendiri sih dengan formatnya LinkedIn. Nah, tapi yang aku saranin di sini, klik misalnya ini yang create from profile, berarti kan dari apa yang teman-teman udah isi. Nah, di sini teman-teman tuh bisa ngisi kira-kira sebenarnya title-nya yang teman-teman incar tuh apa. Oke, misalnya, aku tuh pengen jadi partnership specialist nih, maka tulisan di sini adalah partnership. Ya, based on profile yang teman-teman udah isi. Apakah sebenarnya udah cocok nih untuk job title-nya partnership. Nah, itu kan dicek gitu di screening. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat, oke, aku job title-nya tuh pengen jadi partnership specialist. Nah, ternyata tuh ada suggested keywords-nya. Kalau misalnya mau jadi partnership specialist, coba dimasukin ada kata-kata digital marketing, coba dimasukin social media marketing, strategic partnership finance gitu. Jadi ini rekomendasi dari LinkedIn supaya lebih pop up gitu loh kalau kita mau jadi ngelamar sebagai partnership specialist gitu. Nah, ini untuk pekerjaan apapun ya, job title apapun ya teman-teman bisa cari di sini. Terus lihat nih kira-kira mereka men-suggest keywords apa aja sih, dan itu teman-teman bisa masukin lagi nih ke profilnya supaya lebih apa ya, prioritas lah. Oke. Nah, di LinkedIn tentu saja kita bisa mencari pekerjaan ya. Kan tadi kan sebenarnya tujuan kita mungkin di awal kita buat profil yang bagus dengan harapan siapa tahu suatu hari recruiter atau HR akan nyari dan nge-link kita gitu ya. Oh, ternyata kita nih yang cocok profilnya untuk kandidat yang mereka cari dan kita di offer pekerjaan gitu. Nah, tapi mungkin kita nggak bisa nunggu-nunggu aja, kita bisa buat aksi juga, kita bisa apply kerjaan lewat LinkedIn ini gitu. Nah, pekerjaan yang pertama, cara yang pertama gitu ya, di sini kita bisa langsung, yaudah klik aja yang jobs, masukin, misalnya teman-teman pengen spesifik nyari title tertentu, atau skill tertentu, atau perusahaan tertentu, ataupun daerah tertentu, bisa di search, nanti tinggal apply aja apapun yang muncul di situ. Ya, cara yang kedua juga, ada juga nih HR ataupun perusahaan mereka nge-post gitu, mereka post cara lamarnya gimana, karena nggak semuanya akan menggunakan fitur LinkedIn ini, masukin job lowongan pekerjaannya di cara yang pertama. Kadang-kadang mereka nge-post juga, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih untuk bekerja di mana, ya mungkin teman-teman bisa follow perusahaannya, siapa tahu mereka emang lagi buka lowongan dan akan muncul seperti ini di post-postannya. Nah, makanya di sini kan teman-teman nanti bisa baca contoh, oh Nusa Talent lagi buka nih untuk business development gitu ya. Harus kemana? Oh, kirim CV-nya ke sini. Requirements-nya apa, job desk-nya apa, itu bisa teman-teman baca. Jadi tahu sebenarnya mereka cara seleksinya tuh gimana, cara ngelamar itu gimana dengan pos-posan ini. Gitu. Dan contoh yang ketiga, ini juga disarankan kalau memang teman-teman mau punya koneksi juga dengan para HR-nya ataupun dengan mungkin CEO-nya dan lain-lainnya, ya kita nggak cuman connect aja gitu, tapi coba dituliskan message-nya gitu. Jadi mereka yang teman-teman ajak untuk koneksi, mereka paham maksudnya kamu apa. Misalnya di sini ya, contohnya kita terkoneksi dengan HR-nya. Terus dia bilang, oh saya sedang mencari lowongan nih untuk posisi ini gitu ya. Apakah mungkin Nusa yang sedang buka, ataupun apa sih requirements-nya. Teman-teman bisa bertanya langsung di sini. Jadi mereka bisa, oh nyata ini mau lagi nanya-nanya nih. Nah, mereka tahu dulu daripada kalian cuman ajak untuk terkoneksi aja, tapi bingung nih sebenarnya maksudnya apa gitu. Ataupun bahkan misalnya teman-teman cuma pengen boleh terkoneksi, misalnya post-postannya menarik, saya pengen ngikutin apa yang Anda post dan lain juga nggak masalah gitu. Jadi yang penting kalian clear aja gitu kan kenapa ataupun apa alasan teman-teman untuk terkoneksi sama mereka gitu.
Nah, yang terakhir, teman-teman juga bisa nge-post. Jadi, boleh banget nih contohnya kayak gini, teman-teman post terus bilang, oh iya saya lulusan ini loh, saya sedang mencari pekerjaan ini, siapa tahu ada informasi, boleh bantuannya, terus pakai hashtag open to work. Ini disarankan ya, karena dengan kita membuka uh, kesempatan sebenarnya ya, buat diri kita sendiri ya pasti informasi akan banyak masuk juga gitu. Jadi silahkan kalau memang sedang mencari pekerjaan, nggak perlu malu sih untuk nge-post seperti ini. Ya namanya juga kita juga lagi butuh minta bantuan gitu ya. Dengan tadi kita sharing-sharing informasi juga, mungkin juga orang lain juga terbantu. Gitu. Oke, nah mungkin ini kesimpulan aja bagaimana sih sosial media bisa bantu untuk personal branding kita. Ya, jadi apapun yang teman-teman share ya post-postan itu ya kita bisa bijak, kita bisa memperhatikan lah benar-benar apa yang kita share. Kita bisa bertanggung jawab untuk apapun yang kita post gitu. Terus yang kedua, yuk kita mulai nih mempresentasikan diri kita sebagai orang yang profesional gitu ya. Karena ya tadi misalnya kita pengen dilihat sebagai orang profesional ya kita upgrade lah LinkedIn kita gitu ya supaya kelihatan oh ini emang udah bagus gitu ya pengalamannya banyak dan lain-lain itu kan terlihat nggak hanya di LinkedIn kok misalnya teman-teman juga pengen lihat aktif di Instagram gitu ya udah kita coba share hal yang positif juga gitu. Terus saran berikutnya adalah expand your network. Jadi di sini di LinkedIn karena emang dunia profesional dan sebenarnya sama sekali nggak masalah kita terkoneksi sama orang yang kita nggak kenal juga gitu ya sebenarnya maksudnya kalian emang pengen belajar gitu kan kalian pengen ngikutin nih post-postan orang itu mungkin dari seorang CEO, seorang direktur, seorang HR gitu ya kalian pengen dapat informasi lebih jadi nggak akan aneh kalau misalnya tiba-tiba kalian nge-follow orang-orang ini gitu jadi silahkan digunakan fiturnya supaya kalian juga dapat informasi yang lebih banyak juga ya. Nah, terus ya teman-teman, kalau ngomongin sosial media sebenarnya kalau untuk dunia profesional itu bisa fokus ke LinkedIn sama Instagram gitu karena biasanya yang akan dicek sama HR sama recruiter itu kedua platform ini tuh LinkedIn sama Instagram. Jadi misalnya teman-teman mau menunjukkan dirinya sebagai profesional tapi di TikTok itu mungkin nggak terlalu uh, ngaruh juga ya karena cuma dua platform ini yang sering dilihat. Oke, dan tadi pesan terakhir adalah be open when you are open to work gitu. Jadi terbuka aja, nggak akan sebenarnya nggak akan kenapa-napa. Kalau misalnya teman-teman tadi juga lagi pengen sharing nih kalau sedang mencari pekerjaan, itu akan ngebantu kamu juga daripada diem-diem gitu ya nyari sendiri. Uh, Mungkin bisa dapat juga, tapi akan lebih banyak kesempatannya kalau kalian lebih terbuka juga. Gitu. Oke. Paling itu aja sih teman-teman yang bisa aku share pada hari ini topik soal LinkedIn. Uh, Berikutnya nanti akan ada sharing juga ya dari Johan. Mungkin itu dulu dari aku teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan yuk kita bisa terkoneksi secara profesional juga. Aku lebih banyak aktif di Instagram, jadi kalau misalnya mau nanya-nanya juga boleh ke Instagram. Follow LinkedIn di Emanuel Rika juga bisa. Dan juga jangan lupa follow, cari informasi-informasi yang mungkin nanti teman bisa bantu juga di Nusa Talent. Karena banyak informasi menarik, banyak giveaway, banyak quiz, dan lain-lainnya. Siapa tahu bisa cuan juga gitu ya. Paling itu sih dari aku. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Aku kembalikan ke Bu Ratna. Ya, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Kak Rika? Kita buka pertanyaan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Karena kita masih ada waktu, boleh langsung angkat tangan atau teman-teman mau drop pertanyaannya melalui kolom komentar. Silahkan. Nah, mungkin sebelum sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, Kak boleh tahu nggak apa sih bedanya portalnya Nusa Talent dengan portal-portal yang lain? Dan biasanya masing-masing penjual portal tuh ada spesifik corporate yang memang rekrutmennya itu menggunakan portal tersebut. Kira-kira mungkin bisa diberikan apa ya recommendation mungkin atau apa namanya informasi kepada teman-teman corporate apa saja sih yang menjadi yang talent partner dengan Nusa Talent. Oke, baik. Uh,
Terima kasih. Jadi apa sih yang mungkin membedakan aplikasi ataupun job platform Nusa Talent ya sama yang lain? Mungkin tadi sempat di-sharing juga di awal, mungkin teman-teman juga ada yang baru masuk juga. Nusa Talent ini basisnya aplikasi ya. Tuh, jadi kalau mau mencari pekerjaan lewat Nusa Talent, silahkan di-download nih aplikasinya Nusa Talent di App Store ataupun Google Play gitu. Jadi silahkan dicari di sana namanya Nusa Talent ya, Nusa Talent Side Jobs gitu. Jadi di aplikasi ini teman-teman bisa ke bagian Nusa Talent-nya untuk mencari pekerjaan tadi baik full time, part time, intern. Nah, ataupun kalau misalnya cuma pengen ngerjain misi aja Kak buat cari cuan gitu ya, buat cari tambahan, itu bisa langsung ke Side Jobs-nya. Nah, di situ teman-teman bisa ya tadi ngerjain misi nanti dapat komisi dari situ. Itu jadi bisa sambil lah, sambil nunggu juga. Nah, itu mungkin keunggulan pertama. Terus yang kedua, karena Nusantara sebenarnya kita mau fokus ngebantu teman-teman yang fresh graduate gitu ya, baik itu graduate dari SMK ataupun graduate dari perguruan tinggi. Tetap mungkin kalau kita ngomongin pengalaman kerja, itu kan teman-teman fresh graduate biasanya minim ya dibandingkan mereka yang sudah punya pengalaman kerja 1, 2, 3 tahun gitu. Nah, makanya kita rekanan-rekanan juga nggak cuma hanya perusahaan-perusahaan, tapi UMKM juga. Eh, Pokoknya kita membuka kesempatan sih untuk setiap orang yang pengen ngerekrut ataupun membuka lowongan pekerjaan dan mencari kandidat lah gitu. Nah, makanya di sini kita banyak kok informasi lowongan pekerjaan yang tidak membutuhkan minimum pengalaman kerja. Jadi fresh graduate akan dapat kesempatan lebih nih untuk diterima di perusahaan itu. Kurang lebih seperti itu. Dan ketiga, di Nusa Talent kalau pakai ini tuh nggak perlu buat CV sendiri juga. Tinggal ngisi data diri, teman-teman nanti kalau udah akan jadi CV terstandarisasi. Ya mirip LinkedIn tadi lah. Teman-teman ngisi profilnya, nanti akan jadi CV sendiri dan teman-teman ya udah tinggal apply aja. Nanti CV-nya itu akan otomatis masuk ke perusahaan-perusahaan teman-teman lamar. Seperti itu sih. Jadi uh, mungkin di sini adalah satu kesempatan yang teman-teman bisa gunakan. Mungkin juga jodoh karirnya di Nusa Talent kita nggak tahu, tapi nggak ada salahnya dicoba sih.